Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel, kembali lagi di kisah perjalanan 25 Nabi dan Rasul. Bersama saya Marini, kita akan membahas Nabi Yahya alaihissalam. Inilah kisahnya. Yahya tumbuh di bawah asuhan Nabi Zakaria dan ibunya yang saleh. Ia telah menguasai dan memahami kitab Taurat sejak muda. Sifat dan merangainya sungguh luhur. Ia pun sangat berbakti kepada orang tua. Karenanya, Allah mengangkat Yahya sebagai nabi untuk berjuang dan berdakwah bersama ayahnya, yaitu Nabi Zakaria. Sementara itu, kaum Bani Israel yang berdiam di Palestina diserang oleh bangsa Romawi. Mereka berhasil dikalahkan dan harus menjadi jajahan bangsa Romawi. Kemudian ditunjuklah Herodes sebagai raja. Ia memerintah dengan sangat kejam dan sewenang-wenang. Pemerintahan Raja Herodes yang kejam membuat kaum Bani Israel sangat menderita. Sang raja bahkan membunuh para ulama yang menentangnya. Keadaan ini membuat kaum Bani Israel terpecah. Masing-masing kelompok membentuk aturan dan pemimpin sendiri. Inilah yang menyebabkan munculnya nabi-nabi palsu. Mereka mengaku sebagai utusan Allah yang sejati. Dakwah dan ajaran kebenaran Nabi Yahya lantang terdengar. Sedikit demi sedikit, Nabi Yahya berhasil mengajak beberapa orang untuk kembali ke ajaran yang benar. Sebagai bukti taubat, Nabi Yahya membaptis mereka dengan cara memercikan air sungai Yordan. Perbuatan Nabi Yahya ini membuat kaum Bani Israel lainnya menjadi sangat murka dan semakin membenci Nabi Yahya maupun Nabi Zakaria. Sementara itu, Raja Herodes yang kejam berniat untuk menikahi putri tirinya sendiri, yaitu Herodia. Keinginan Raja Herodes ini ditentang oleh Nabi Yahya. Karena haram hukumnya seorang bapak menikah dengan anak tirinya. Kecaman Nabi Yahya tentu saja membuat Raja Herodes menjadi sangat murka. Herodia marah kepada Nabi Yahya yang menghalangi pernikahannya dengan sang ayah. Ia pun berencana untuk menggoda Nabi Yahya dan membuktikan bahwa sesungguhnya Nabi Yahya pun tidak akan tahan dengan pesonanya. Namun usahanya gagal. Nabi Yahya sama sekali tidak tertarik kepada dirinya. Herodia pun marah dan bersumpah untuk menghancurkan Nabi Yahya. Keteguhan Nabi Yahya dalam berdakwah membuatnya harus menghadapi dua kekuatan besar, yaitu kaum Bani Israel dan Raja Herodes, serta putri Herodia yang sangat berkuasa. Putri Herodia meminta agar sang raja mengerahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Dengan demikian, mereka bisa menikah tanpa ada yang menghalangi. Dan rencana jahat itu dibantu oleh kaum Bani Israel. Mereka rela bekerja sama dengan penjajah demi menyingkirkan Nabi Yahya. Bagaimana sahabat channel perjalanan Nabi Yahya alaihissalam? Apakah Nabi akan dibunuh oleh pasukan Raja Herodes? Mari kita simak selengkapnya. Penangkapan Nabi Yahya dilakukan secara besar-besaran. Dan akhirnya mereka berhasil menangkap Nabi Yahya. Nabi Yahya pun dibawa ke istana untuk diserahkan kepada Raja Herodes dan putri Herodia. Kematian Nabi Yahya segera tersebar. Meskipun sedih kehilangan putra satu-satunya, Nabi Zakaria tetap melanjutkan dakwahnya. Bagi kaum Bani Israel, halangan mereka masih ada satu, yaitu Nabi Zakaria. Mereka pun berusaha untuk menangkap Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berlari dari kejaran prajurit Romawi. Ia kemudian bersembunyi di dalam batang pohon. Iblis yang mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria segera memberitahu prajurit. Maka ditebanglah pohon itu. Saat pohon itu tumbang, Nabi Zakaria tidak ada di dalamnya. Namun, lama setelah itu, Nabi Zakaria tidak pernah muncul lagi. Apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Zakaria dan Nabi Yahya
sungguh kejam, dan orang-orang yang demikian mendapatkan murka dari Allah. Nah, sahabat channel, bagaimana menurut kalian kisah perjalanan Nabi Yahya alaihissalam? Setelah kalian nonton video barusan, di sini saya akan kasih kalian giveaway. Jawaban yang paling tepat nanti akan mendapatkan hadiah. Pertanyaannya, siapa yang mengasuh Nabi Yahya alaihissalam? Jawabannya tulis dalam komentar. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhan hadhihi as-sanati lillahi ta'ala.